Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Munawar dari kelas MPI 3 dengan NIM 211030041. Akan menjawab interview set dari UTS Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang bahasa Inggris melalui penjelasan dosen di media YouTube. Menurut pendapat saya, penjelasan dosen di media YouTube seperti menyenangkan, terasa menyenangkan bagi saya, karena penjelasan dosen ketika saya tidak memahami dengan betul, ketika di YouTube tidak bisa memahami dengan betul apa yang dijelaskan oleh dosen, saya bisa memutarnya kembali karena di YouTube bisa diputar kembali dan penjelasannya bisa saya dengar kapan saja dan di mana saja. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda belajar bahasa Inggris melalui video dosen di media YouTube? Saya rasa saya belajar dengan baik di media YouTube karena belajarnya melalui itu kita dengar dan kita lihat. Jadi kita hanya perlu mendengarkan apa yang dijelaskan dosen di YouTube dan kita lihat materinya. Jadi menurut saya sangat menyenangkan. Pertanyaan ketiga, apakah video penjelasan dosen di media YouTube bermanfaat bagi Anda? Ya, menurut saya sangat bermanfaat dan ya memiliki banyak manfaat. Yang pertama, berbeda dari penjelasan-penjelasan dosen secara langsung. Penjelasan dosen melalui media YouTube itu ketika kita mendengarkan ada yang kurang jelas bisa kita putar kembali. Ketika ada yang kurang jelas bisa kita putar kembali. Jadi kita memahami sebuah penjelasan dari dosen itu, kita bisa putar-putar kembali ketika belum paham apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan oleh dosen, kita bisa putar kembali. Ketika ada yang kurang didengar bisa diperbesar suara. Ketika ada yang ribut bisa kita pergi kemana untuk mendengarkan, bisa kita rekam. Banyak sekali manfaatnya. Bagi saya, media YouTube untuk penjelasan dosen sangat bermanfaat. Untuk nomor 4, apa keuntungan kemudahan yang Anda peroleh dengan mempelajari bahasa Inggris melalui video dosen di media YouTube? Ya, menurut saya keuntungan dan kemudahannya itu ya sangat banyak juga. Yang pertama, keuntungannya saya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dan walaupun saya sedang makan, saya sedang berbaring di tempat tidur, ataupun saya sedang di luar, saya bisa belajar bahasa Inggris karena hanya mendengarkan melalui via YouTube. Jadi yang kita perlukan mendengar, walaupun itu di mana saja dan kapan saja bisa kita lakukan. Kemudahannya lagi ya itu kita bisa lakukan walau sementara minum kopi, minum teh, sementara makan bisa sambil mendengarkan, ya asal fokus. Nomor 5, menurut Anda apa kesulitan yang Anda hadapi ketika menyimak atau mendengarkan penjelasan dosen di media YouTube tentang materi bahasa Inggris? Yang pertama, kesulitan saya atau apa-apa yang saya rasa sulit. Pertama, ketika saya menonton YouTube, saya pernah satu kali menonton YouTube pakai data. Ketika saya sementara asik menonton YouTube, mendengarkan penjelasan, data habis. Kesulitan saya mencari data. Ya, hanya itu kesulitan saya mendengarkan penjelasan dosen melalui via YouTube. Pertama, persoalan data. Kedua, karena saya tinggal bersama keluarga di rumah, karena berbeda dengan pelajaran secara langsung. Secara daring ini kita lakukan di rumah, jadi otomatis di rumah ada keluarga, ada teman. Jadi biasa kita tidak fokus dalam mendengarkan penjelasan yang diberikan, walaupun itu bisa diulang-ulang. Tapi ketika ada teman atau ada saudara atau ada keluarga di dalam rumah, kadang fokus hilang, jadi menunggu waktu lagi. Pertanyaan ke-6, apa yang Anda lakukan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut? Ya, jadi kesulitan saya tadi itu tentang data, tentang keluarga atau ada sahabat di dalam rumah. Yang pertama,
ketika saya tidak ada data itu ya kesulitan saya ketika berada di luar, karena kalau berada di rumah ya saya kan tinggal bersama kakak jadi ada wifi. Ketika saya berada di luar, kendala saya ya itu data. Kadang ada teman yang baik memberikan hotspot, ya itu lagi kendalanya, ya itu tidak baku enak sama teman. Ya kalau tentang di rumah itu kadang saya langsung pergi cari tempat yang sepi lagi untuk bisa mendengarkan lebih detail itu penjelasan-penjelasan dosen. Jadi ya itu. Nomor 8, menurut Anda bagaimana nomor 7. Bagaimana menurut Anda penjelasan mengenai materi bahasa Inggris melalui video dosen di media YouTube? Ya, menurut saya penjelasan materi dari via YouTube ini cukup jelas karena pertama, ketika dosen menjelaskan sudah disandingkan dengan materi. Karena video YouTube jadi ada ada dosen membacakan materi sambil ada materi yang diberikan. Jadi sangat jelas menurut saya. Yang ke-8, menurut Anda bagaimana sistem penguasaan bahasa Inggris dengan menggunakan media YouTube? Memudahkan atau menyulitkan? Ya, menurut saya memudahkan dan menyulitkan. Kedua-duanya ada. Yang pertama, memudahkan. Ya, karena memang sistem media YouTube ini sangat memudahkan bagi kami. Karena itu, pertama, kami bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan sedang apa kita bisa belajar. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa belajar karena via YouTube bisa diulang kembali, bisa didengar kembali, ketika dilupa bisa bisa diputar kembali supaya diingat. Yang menyulitkannya lagi ketika ada pemahaman materi yang kadang tidak jelas menurut kita atau belum kita pahami atau kita tidak tahu artinya atau bagaimana, tidak bisa bertanya secara langsung. Secara langsung ditanyakan kepada dosen bagaimana ini yang kurang jelas, karena kalau ditanyakan lagi di ruangan, di forum, biasa kadang dilupa sudah. Jadi ya itu, memudahkan dan menyulitkan kedua-duanya. Yang ke-9, jika Anda diminta memilih antara belajar bahasa Inggris secara tatap muka langsung dan secara online dengan menggunakan media YouTube, mana yang Anda pilih dan apa alasannya? Yang pertama, saya sudah alami bagaimana belajar secara online menggunakan media YouTube. Yang belum pernah saya rasain yaitu belajar tatap muka menggunakan media YouTube. Jadi saya lebih memilih belajar secara tatap muka bahasa Inggris dengan media YouTube, karena itu saya penasaran dengan media tersebut. Nomor 10, media belajar online apa saja yang sudah pernah Anda gunakan? Ya, Classroom, media Zoom, media Google Meet, via WhatsApp, ya itu. Pertanyaan ke-11, manakah di antara media belajar online yang sudah pernah Anda gunakan tersebut yang menurut Anda paling baik dan apa alasannya? Ya, menurut saya media paling baik itu ya Classroom, karena selain bisa absen dengan pas, juga materi bisa dipaparkan dengan mudah dan bisa kita memberikan tugas itu bisa lebih gampang lagi. Intinya sangat mempermudah itu di Classroom. Nomor 12 atau yang terakhir, di antara media belajar online tersebut selain YouTube, manakah menurut Anda cocok digunakan untuk kelas bahasa Inggris? Ya, menurut saya yang cocok bagi kelas bahasa Inggris yang saya alami yaitu via WhatsApp. Karena di via WhatsApp lancar bertanya dan lancar juga ibu memberikan materi. Kalau masalah absen bukan via WhatsApp yang terbaik, via Classroom. Kalau masalah penjelasan materi tentang bahasa Inggris ini, saya lebih senang atau menurut saya lebih cocok di via WhatsApp karena lebih enak diskusinya.
baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.